ada pemain-pemain lain seperti tadi sudah disinggung sedikit tentang Ivar Jenner dan juga Hubner dari masing-masing yang kabarnya tidak bisa itu juga. Secara asumsi saya sih udah menganggap dua pemain ini nggak akan tersedia bagi timnas Indonesia untuk Piala AFF. Beda sama Rafael Struijk, ini kan masih ngambang-ngambang ini kan kapan dia akan bergabungnya. Tapi menurut saya kondisinya jadi lebih ideal bagi kita gitu. Dalam artian kita masih punya waktu untuk mempersiapkan komposisi tim terbaik seperti apa ketika nggak ada Ivar Jenner dan juga nggak ada Justin Hubner. Walaupun perhitungannya sekarang sudah bisa masuk ke perhitungan ranking FIFA, tapi tetap aja ini bukan agenda FIFA gitu. Jadi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga ketika tim itu tidak menolak. Ya jangan marah juga ya. Fans juga jangan marah juga kalau mereka ntar tiba-tiba klubnya digeruduk gitu karena nggak ngelepas. Namun kita lihat aja, semoga aja STI bisa tampil mulus kali ini dan kita bisa ngapus reputasi spesialis runner up di turnamen ini. Hai teman Alor semuanya, selamat datang kembali di Tiki Taka. Masih bareng Natasha Jarwadia di episode kali ini, ditemanin sama dua komentator yang keren-keren banget. Langsung aja kita tunjukin. Ini dia. Ada Mas Sabto Haryo dan juga ada Rizal. Hai, gimana kabar hari ini? Baik Selalu ya. Oke, kita akan membahas sesuatu yang lagi hot banget karena sudah di depan mata, yakni persiapan timnas jelang Piala ASEAN Championship di 2024 yang akan digelar segera di Desember ini ya, tanggal 9 ya. Oke, kita mau ngebahas tentang bagaimana ada 30 nama yang dipersiapkan sama STY, namun memang nantinya yang akan mengikuti kompetisi hanya 26 ya. Betul. Tapi yang jadi mungkin permasalahan di awal adalah terdapat 3 nama yang dinyatakan cedera dikatanya. Kalau di sini sih datanya ada 3 nama yaitu Alvan Swaib dan juga Made Tito dan juga Zaki Ashraf. Ada 3 pemain yang dikabarkan cedera. Apa memang sekeras itukah latihannya bersama STY atau memang ada faktor lain sih Mas Sabto? Kalau bicara kerasnya STY emang udah banyak yang ngomong ya. Hampir semua pemain bilang rezimnya STY itu emang agak-agak tega gitu dalam latihan. Tapi ya impact-nya ternyata emang signifikan dalam sisi terutama fisik ya. Dari fisik, dulu kan kita selalu anggapannya ya 60-70 capek kan setiap pemain kita kan. Tapi sekarang kita bisa main 120 menit dalam menjelang adu penalti. Dan kita bisa selalu main 90 menit konsisten dari level tekanan yang kita berikan. Itu kan impact dari latihan yang didapatkan di klub juga tapi dilanjutkan oleh STY ketika TC. Jadi ya ketika ada pemain yang cedera ya bisa dimaklumi juga. Misalnya kalau dari beberapa latihan yang ternyata memakan porsi latihan yang lebih banyak sehingga bisa dikatakan mereka mengalami cedera gitu. Cuman ya untungnya ya kalau kita bisa bilang untung, maksudnya ini kan bukan pemain yang secara reguler ada di timnas kita gitu. Jadi memang dari preliminary mereka masuk situ gitu. Tapi kan apakah mereka memang sebetulnya diproyeksikan untuk menjadi pemain inti? Saya rasa juga enggak juga ya. Jadi ya bisa dibilang potensi mereka hilang gitu untuk tidak bisa mengikuti latihan selanjutnya gitu. Cuman dari keseluruhan tim yang dipersiapkan dan diharapkan mendapatkan hasil yang optimal, saya rasa ini tidak banyak mengganggu juga sih dari tim kita. Oke, artinya masih ada list nama-nama yang lain ya? Betul. Dan dari 3 nama tersebut saya menyoroti memang 3 pemain ini memang kayaknya datang ke TC tidak dalam kondisi yang prima gitu. Salah satunya seperti Made Tito. Jadi saya rasa ini faktor-faktor yang mengganggu mereka kenapa di TC akhirnya harus pulang lebih cepat. Karena salah satu contoh ya Made Tito ini di pertandingan terakhirnya bersama klub dia memang menderita cedera di babak pertama bahkan. Dia harus ditarik keluar di menit ke-44 dan setelah itu dia masih testing the water lah ya, akhirnya dia ikut dulu ke training camp, namun nyatanya keadaannya nggak memungkinkan untuk dia untuk lanjutin training camp tersebut. Jadi saya rasa ini keputusan yang sudah tepat bagi STY untuk memulangkan pemain-pemain yang memang keadaannya nggak 100% fit, dan juga ini sebagai langkah awal untuk makin menentukan, karena nantinya kan yang dipanggil hanya 26 pemain, jadi saya rasa ini proses seleksi awal, dan bagi nama-nama yang udah pulang ini saya rasa pengalaman berharga banget juga sih, udah ikut training camp, ini Garuda muda kita yang dipersiapkan untuk di beberapa tahun yang akan datang juga, jadi saya rasa win-win solution bagi semua pihak menurut saya. Iya, jadi artinya memang masih ada nama-nama yang lain juga. Dan toh ternyata masih ada harus beberapa juga ya nama yang akhirnya harus dicoret dari skuad karena hanya menyisakan 26 nama nantinya. Yang sebetulnya kita juga penasaran untuk melihat siapa saja nama-nama yang menjadi finalnya nanti. Oke, kita bergeser sedikit juga nih ke Marcelino Ferdinand. Ini adalah pemain yang kemarin kalau kita masih ingat mungkin terekam jelas banget ya bagaimana. Langsung refleksnya gitu. Langsung gini nih kita ya kan dengan brace-nya pada saat menghadapi Arab Saudi sepertinya punya
proyeksi yang gemilang nih nantinya. Kalau misalkan dari Mas Sabto sendiri bagaimana melihat pemain ini yang memang lagi on fire banget nih Mas? Iya, dan selalu menjadi andalan kita di level regional. Betul. Harus kita akuin, SEA Games lah, lalu kita bicara di kelas usia, di AFF sebelumnya. Juga ini pemain yang emang dari U17 sudah selalu menjadi andalan kita. Dan selalu dipercaya untuk STY, masuk starting 11. Di timnas senior dengan gempuran begitu banyak pemain diaspora, ternyata dia bisa juga mencuri slot di starting 11, artinya kan memang dia punya potensi yang besar. Dan terakhir pembuktiannya adalah di lawan Arab Saudi. Kematangan dia dalam bermain, gimana dia bisa bergerak bebas untuk bisa membuka ruang, ketenangan dalam mengambil keputusan untuk bisa mencetak gol, itu kan hampir semuanya memperlihatkan kemajuan signifikan yang ditunjukkan oleh Marcelino ya. Walaupun kalau kita bicara di Eropanya sendiri kan sebetulnya dia nggak mendapatkan menit bermain yang memadai, bahkan jarang sekali masuk ke starting 11 ataupun dari pemain atau menjadi pemain cadangan. Masuk DSP dalam beberapa kesempatan gitu, tapi tidak pernah menjadi pemain yang menjajal rumput di Oxford gitu. Tapi ya ternyata impact dia ketika dibawa ke timnas masih bagus, dan dengan history yang dia dapatkan di beberapa pertandingan sebelumnya bersama timnas di segala level usia, yang nunjukin ya pemain ini memang siap dan selalu siap ketika membela Garuda ya di setiap pertandingan. Jadi ya pastinya ini pemain akan menjadi salah satu tulang punggung kita di starting 11. Bahkan mungkin jaminan posisi starting ya karena ya itu dia sudah terbiasa melawan tim-tim di Asia Tenggara. Dia gaya dia bermain juga akan punya impact bagus buat timnas kita ketika tidak terlalu banyak press mungkin yang dilakukan oleh pemain-pemain dari ASEAN, sehingga dia lebih bisa mempertontonkan apa yang dia lakukan ketika melawan Arab Saudi. Ya ini tentunya nama Marcelino jadi angin segar banget sih ya. Terlebih kan ada beberapa nama yang di senior kemungkinan kan nggak akan memperkuat kita ya, kayak Justin Hubner, Ivar Jenner itu kan kemungkinan nggak akan memperkuat, tapi ada nama Marcelino yang udah dapat lampu hijau untuk memperkuat timnas untuk Piala AFF, saya rasa angin segar banget bagi kita. Dan kalau ngomongin peran, saya harap sih perannya duplikasi dari peran di ketika lawan Arab Saudi aja gitu. Dia jangan terlalu yang jadi sistematis player, jadi lebih kasih dia peran lebih free role, dan ternyata dia lebih bagus kalau main kayak begitu. Siapapun terlepas nanti pendamping dia di area depan, saya rasa nggak ada salahnya nyoba dia dapat peran yang sama seperti lawan Arab Saudi nanti. Dan juga kalau ngomongin Marcelino, mungkin ya tepat udah dapat garansi starter juga, dan kita kan ekspektasi dia bakal ngelanjutin performa kayak sebelum-sebelumnya ya. Dan saya rasa dia akan bisa berbicara banyak sih di level turnamen ini, bukan hanya untuk dia juga tapi untuk pemain-pemain yang lain yang relatif kita bisa dikatakan salah satu tim dengan rata-rata usia termuda gitu. Dan Marcelino dengan segudang pengalaman yang dia punya, saya rasa ini dia bisa berbicara banyak banget di level turnamen seperti ini menurut saya. Oke, dengan usianya yang masih muda tapi keputusannya yang bisa dibilang matang, dan semoga harapannya perannya juga bisa dibilang memiliki kendali yang penting untuk nanti timnas kita. Oke, sekarang masih ngomongin tentang pemain. Rafael Strijk ini adalah pemain yang dikabarkan belum bisa starting dari awal nih, karena dari timnya yang belum mengizinkan, dari Brisbane Roar ya, yang belum mengizinkan. Kabarnya mungkin dia bisa ikutan join nantinya pada saat kalau Indonesia sudah masuk ke semifinal. Cukup jauh juga tuh perjalanannya tanpa nantinya ada Strijk. Rugiankah bagi kita melihat bagaimana Strijk ini jadi salah satu pilihan utama juga ya di timnas ini? Iya. At the moment memang tanggal 17 ya, kayaknya itu tanggal di mana Brisbane Roar mau melepas dia gitu. Sebetulnya dia masih mendapat satu kesempatan main di laga grup terakhir ya, melawan Filipina, itu kan tanggal 21. Tapi justru dari tim manajemen meminta dia untuk tampil lebih awal gitu. Karena kan mungkin ini pemain yang emang diplot oleh Sintayong untuk menjadi salah satu personel kita di lini depan. Kita tahu impact yang selalu dia berikan, walaupun nggak banyak mencetak gol, tapi harus kita akuin lah peran dia sebagai team player, involvement dia dalam setiap gerakan itu yang mungkin tidak ada tandingannya kalau kita bicara di level timnas kita gitu. Perannya dalam bisa membuka lini pertahanan, menarik back-back keluar, mendelay bola, itu kan aspek-aspek dan atribut yang luar biasa dimiliki oleh Rafael Strijk. Makanya kenapa Sintayong ngotot banget nih, pengen dia tampil sejak awal gitu. Ya walaupun mungkin di atas kertas, kalau kita bicara Myanmar, kita bicara Laos, itu kan sebetulnya lawan-lawan yang bisa kita hadapi tanpa kehadiran Rafael Strijk gitu. Cuman ya mungkin pengen sejak awal dia bermain, ya langsung bisa memberikan impact dan juga pakem starting 11 yang gue mau seperti ini nih. Jadi ketika main di semifinal,
dan juga final kan tidak mengganggu lagi ritmenya kan. Begitu tadi dia nggak main di 3 laga sebelumnya, tapi begitu di semifinal baru dimainin, takutnya kan malah ngerusak ritme Iya, kan. bener, momentumnya Iya, jadi kayak momentumnya hilang bagi dia. jadi berubah, chemistry yang sudah terbentuk tanpa dia nanti takutnya dia masuk akan berubah gitu ya. Jadi ya wajar kalau dia diminta datang lebih awal gitu. Tapi kalau enggak di 2 pertandingan pertama sih kayaknya masih Tanpa dia ya. besar ya peluang kita untuk bisa menang lawan Myanmar dan juga Laos di 2 pertandingan pertama. Oke, peluangnya masih ada, masih besar walaupun tanpa adanya strike. Kalau Iya. Rizal setuju? Betul, setuju banget karena relatif lawan yang bisa kita kalahkan lah, relatif berbicara tim tersebut ya, Iya, tim Myanmar, Myanmar Laos itu ya, relatif bisa kita kalahkan. Tapi memang secara jadwal Rafael Strijk sama klubnya ini emang serba nanggung jadwalnya ya. Dalam Iya. artian mepet-mepet banget sama jadwal timnas kita. Jadi bisa dimengerti juga kenapa Brisbane Roar nggak mau melepas dia begitu cepat gitu. Tapi kalau ngomongin soal sistem, memang dia ini pemain yang bisa dikatakan sistem STY banget lah, Rafael Strijk ini. Dia tipe striker yang bisa diharapkan untuk menjadi back pertama gitu dari area depan, karena dengan kualitas pressing dia mau ngelakuin itu. Bisa dikatakan salah satu pemain paling rajin juga yang dimiliki oleh timnas kita, dan yang paling mengesankan mungkin menurut saya dalam 2 game terakhir dia bersama timnas itu kan peran dia agak bergeser sebenarnya. Dia agak main ke sayap di area kiri. Setelah interview sama Mas Aryo pastinya dia langsung nyamannya main di mana, di area kiri. Dia jadi lebih nyaman main di sana, dan kelihatannya 2 pertandingan dia begitu nyaman untuk mainin peran tersebut. Jadi saya rasa ini bakal jadi turnamen ujian lagi bagi dia kalau seandainya dia bisa turun di sini, dan saya harap dia bisa melanjutkan performa tersebut. Karena kalau dari segi aspek pressing, dari aspek kolektivitas, saya rasa dia udah punya itu. Tapi yang kita tunggu-tunggu kan mencetak golnya itu dari Rafael Strijk, dan saya rasa itu salah satu aspek yang memang harus ditingkatkan sama dia. Dan turnamen seperti ini saya rasa akan sangat cocok bagi Rafael Strijk. Oke, untuk mengkomplitkan paket lengkap yang dia miliki mungkin gitu ya. Tapi masih ada satu kabar lagi nih yang sebetulnya bikin kita juga agak galau lagi, karena ada pemain-pemain lain seperti tadi sudah disinggung sedikit tentang Ivar Jenner dan juga Hubner dari masing-masing yang kabarnya tidak bisa ikut juga, Mas Sabto. Ini cuma mungkin 2 kemungkinan sih, either mereka nggak bisa ikut atau ikut tapi juga di pertengahan. We don't know, karena ini kita masih menunggu juga kabarnya. Tapi mungkin kalau kita ngomongin konsep tanpa adanya tambahan mereka berdua lagi, seperti apa Mas Sabto? Iya, sebetulnya perlu ya, jelas perlu ya. Kalau kita bicara kan pemain-pemain yang dibawa dari Sinteyong di U23 kan sebetulnya juga ini juga kan Strijk, Jenner sama Hubner. Karena chemistry di antara mereka di belakang, tengah, depan yang poros utamanya itu kan selalu berisikan mereka gitu. Jadi ketika ada semacam kekecewaan ketika mereka tidak bisa datang, ya bisa dimaklumi juga gitu. Cuman kan balik lagi, pemain yang punya kan klub ya. Jadi mau nggak mau, karena ini bukan agenda FIFA dan tidak ada kewajiban bagi klub luar untuk bisa melepas. Walaupun perhitungannya sekarang sudah bisa masuk ke perhitungan ranking FIFA, tapi tetap aja ini bukan agenda FIFA gitu. Jadi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga ketika tim itu tidak menolak. Ya jangan marah juga ya. Fans juga jangan marah juga kalau mereka ntar tiba-tiba klubnya digeruduk gitu karena nggak ngelepas. Karena memang tidak ada kewajiban untuk melepas mereka. Jadi ya kalau nggak ada Hubner, nggak ada Jenner, pasti keseimbangan itu akan sedikit berubah ya. Di lini belakang ataupun di lini tengah sebagai posisi defensive midfielder. 2 pemain ini bisa memerankan peran defensive midfielder yang luar biasa. Kalaupun Hubner turun di lini belakang pun dia menjadi pemain yang luar biasa apik ketika berada di salah satu dari 3 center back di belakang. Lalu chemistry ketika Hubner naik, Jenner suka nutup ke belakang, itu kan sudah begitu hidup ya chemistry dari mereka. Sehingga ya kalau nggak ada mereka agak sedikit harus ada adjustment yang dilakukan oleh adaptasi lagi juga ya, Mas. Cuman ya balik lagi, Sinteyong kan selalu punya plan ya terhadap pemain-pemain yang ada dalam squad, penyusunan squadnya seperti apa, ketika nggak ada dia siapa yang akan menggantikan. Jadi ya saya rasa Sinteyong pasti punya jawaban juga sih ketika mereka akhirnya nggak bisa datang ya. Oke, jadi artinya 2 pemain ini sudah pasti nggak akan bisa ikut. Kalau saya sih asumsikan 2 pemain ini kayaknya persentasenya kayaknya kecil untuk gabung. Secara asumsi saya sih udah menganggap 2 pemain ini nggak akan ada tersedia aja bagi ya. timnas Indonesia untuk Piala AFF. Beda sama Rafael Strijk, ini kan masih agak ngambang-ngambang ini kan kapan dia akan bergabung ya. Tapi menurut saya kondisinya jadi lebih ideal bagi kita gitu. Dalam artian kita masih punya waktu untuk mempersiapkan komposisi tim terbaik seperti apa ketika nggak ada Ivar Jenner dan juga nggak ada Justin Hubner. Mungkin
ketidakhadiran Ivar Yender akan berdampak ke lini tengah ya, karena secara opsi lini tengah saya masih meraba-raba juga gitu siapa yang bakal diturunkan sebagai pemain tengah. Tapi kalau untuk ngomongin pemain belakang, inilah keuntungan kita punya talent yang begitu melimpah di area belakang ya. Menurut saya kita punya beberapa pemain yang seharusnya udah ready lah untuk turun di turnamen seperti ini. Seperti nama-nama seperti Ferrari, lalu ada nama-nama seperti Kadek Arel juga udah menunjukkan performanya di timnas kelompok umur begitu luar biasa. Lalu ada nama seperti Kakang juga, Kakang di level klub juga tampil impresif dan cukup solid di musim ini ya. Jadi saya rasa komposisi di lini belakang, asumsi 3-4-3 lagi lah. Saya nggak memikirkan formasi lain dari STY, 3-4-3 lagi. Saya rasa 3 di belakang ini harusnya udah aman gitu. Dengan ada ataupun tanpa Justin Hubner, saya rasa 3 di belakang itu udah terbentuk. Yang jadi PR adalah untuk menggantikan Ivar Yender di area tengahnya itu sih. Karena di tengah ini menurut saya masih bingung. Malah bisa jadi jangan-jangan Marcelino lagi dimainkan sebagai gelandang. Karena kan dia pernah main sebagai peran itu juga kan. Jadi menurut saya yang lebih berasa justru ketidakhadiran dari Ivar Yender itu tentunya. Karena tengah juga cukup vital ya Mas ya, dan juga kita penasaran mungkin dari segi pelapisnya kira-kira siapa, apalagi dengan dibutuhkannya mungkin adaptasi untuk nantinya bertanding. Iya, kemarin kan ketika sama Bung Harpa ya kita bicara di sini komposisinya antara 3-4-3 atau 3-5-2. Kalau 3-5-2 Marcelino kan menjadi salah satu yang di depannya. Jadi 3-4-1-2 lah Marcelino sebagai free roll-nya gitu. Yang pemain di belakangnya kemarin kita proyeksikan sih Arkan Fikri sih yang ada di posisi itu. Gaya bermainnya, progresif pass-nya cukup baik gitu ya. Dia bisa bertarung seperti Jenner juga untuk bisa memutus serangan, tapi ketika ada sebuah transisi, progression ball dia ke depan juga cukup baik karena dia punya kemampuan passing jauh yang cukup akurat. Mau itu bola-bola bawah terobosan, mau itu umpan jauh yang melambung di belakang back lawan, dia punya kemampuan untuk eksekusi itu gitu. Jadi ya kalau pilihan otomatis ketika Jenner nggak ada sih kayaknya saya melihatnya Arkan Fikri sih sebagai pemain yang bisa menggantikan dia secara natural. Kalau Hubner tadi seperti dibilang Rijal ya sudah cukup solid lah. Kadek Arel udah berapa kali teruji di level U20 sih memang. Lalu Ferrari di timnas senior berapa kali sudah menjadi pemain reguler walaupun sebagai pemain cadangan datangnya. Lalu di Piala Asia U23 pun dia sudah berapa kali bermain juga. Artinya dari level pengalaman dia bisa menambal posisi dari Justin Hubner. Ya tinggal Sultan Zaki atau Kakang Rudianto sih dua pemain yang bisa mengisi posisi satunya. Kakang ya belakangan sama Persib pun penampilannya cukup stabil sehingga jam terbangnya pun cukup baik. Dia salah satu jebolan Garuda Select juga, bisa menggalang lini pertahanan dengan apik dan ketika harus digeser ke kanan pun dia juga punya kemampuan menyisir sisi kanan lapangan dengan begitu baik karena dia punya crossing yang apik seperti halnya Donitri Pamungkas gitu gayanya. Mungkin kalau Donitri dari kiri, Kakang pun bisa melakukan itu dari sisi kanan. Jadi ya belakang ya saya rasa cukup lebih stabil lah dibandingkan lini tengah yang harus ada temannya siapa nanti nih yang akan menemani Arkan Fikri. Dan nambahin lagi mungkin kalau dari Arkan Fikri poin plusnya dia adalah punya pengalaman ya. Dia udah beberapa kali main bersama STY bahkan di Piala Asia 23 selain nama Ferrari, Arkan Fikri juga pernah mengisi di sana gitu. Dan juga kalau ngomongin gelandang mungkin nama-nama lain yang menarik tentunya adalah si ini ya, Hanan bersama Persija juga di musim ini menit bermainnya cukup dikasih lah sama Persija cukup banyak. Jadi saya rasa opsi lini tengah mungkin antara mereka tuh. Antara Arkan Fikri atau bisa jadi Hanan. Jadi saya rasa ini dibutuhkan juga pemain yang selain tadi Mas Aryo udah jelasin fase transisi positifnya bagus, tapi pun juga butuh pemain yang transisi negatifnya juga bagus gitu untuk memutus serangan lawan. Dan saya rasa Hanan beberapa kali di musim ini udah menunjukkan hal itu dan bukan tidak mungkin partnernya malah bisa jadi Arkan Fikri dan Hanan sekalian gitu di area tengah. Jadi menarik untuk dilihat komposisi lini tengah seperti apa yang akan diturunkan oleh STY di Piala AFF nanti. Oke, kita jadi makin gak sabar tentunya apalagi di lini tengah. Semoga siapapun itu penggantinya bisa memberikan hasil yang maksimal. Sembari nih guys, kita juga harus melihat bagaimana rival yang nantinya juga akan dihadapi oleh Indonesia, di mana ada timnas Vietnam. Ini sepertinya cukup ngikutin Indonesia juga nih. Karena baru aja guys menaturalisasi striker kelahiran dari Brazil. Nama aslinya adalah Rafael Son. Alias kalau nama Vietnamnya dia punya nama Vietnam nih guys, ternyata namanya Nguyen Xuan Son. Yang diambil sonnya doang tuh di belakang gitu ya. Yang penting ada son-sonnya ya. Oke, itu adalah namanya dan juga adanya tambahan dari Xuan Son atau pelatih Vietnam ini. Sepertinya mereka sangat optimis untuk bisa meraih gelar nantinya dengan menaturalisasi salah satu pemain tadi. Bagaimana Mas Sabto ngelihatnya? Apakah ini memang akan terjadi nggak sih? Karena sepertinya mereka punya ambisi besar juga, tapi kan mereka harus menghadapi kita juga di Indonesia. Ya, kayaknya
negara-negara ASEAN ya, begitu melihat apa yang kita lakukan, kayaknya mereka punya kemampuan untuk melakukan itu juga. Filipina pasti, banyak sekali kan diaspora mereka pasti yang blasteran dari mereka. Lalu Thailand kurang banyak apa juga pemain diaspora mereka sebetulnya, dan Vietnam pun seperti itu. Kita tahu bagaimana besar komunitas mereka di luar negeri, apalagi di Amerika Serikat kan, dan selalu kita melihat olahraga mereka kan cukup baik ya dari sisi progression dari usia muda ke atas gitu. Jadi kedepannya pasti mereka akan menempuh jalan ini, dan mereka unggulnya mereka sudah punya sistem youth yang baik gitu. Jadi kan kita baru mau mulai ke sistem youth-nya nih. Harus kita akui kita kalah dari Vietnam, kita kalah dari Thailand dari sisi youth. Karena mereka bisa ngebentuk timnas berdasarkan liga-liga muda yang mereka punya gitu. Kalau ditambahin nama diaspora mereka kan sebetulnya bisa mengerikan juga ke depannya. Apalagi Presiden FIFA Gianni Infantino bilang bahwa loh, langkah yang diambil Indonesia ini justru punya kemampuan untuk bisa menaikkan level-level dari timnas yang lain-lain. Kalau semua bisa menempuh ini, gapnya otomatis itu akan terdongkrak kan, tanpa harus mengikuti sistem yang idealnya sebetulnya. Tapi kalau bisa menciptakan sebuah timnas yang baik dengan jangka pendek, tentunya dalam waktu cepat persaingan tuh akan lebih merata gitu. Maksudnya kan kita sekarang udah bisa menyaingi Arab, udah bisa menyaingi Australia, yang tadinya kan nggak ada di bayangan kita sama sekali, tapi dalam waktu sekejap gitu kita bisa melakukan itu. Kalau itu dilakukan juga oleh Vietnam, itu dilakukan oleh Thailand, sebetulnya mengerikan juga sih dua negara tetangga itu. Apalagi gapnya yang kita tadi masih jauh dari level youth-nya, mereka tuh sebetulnya udah di sini di level youth-nya gitu. Bahkan Thailand dalam beberapa kesempatan AFF atau SEA Games sudah berani tim juniornya terus kan yang diturunin. Artinya regenerasi mereka kemarin-kemarin tuh sudah berjalan dengan cukup baik. Jadi ya ketika mereka menargetkan itu, ya Vietnam emang selalu masang target tinggi sih. Harus diakuin ini tim yang pede juga sih tiap datang ke sini. Walaupun kemarin setelah Park Hang-seo cabut agak hancur-hancuran tim ini. Tapi ya secara kualitas sebetulnya mereka punya potensi untuk mengganggu kita sih dari sisi di grupnya ya. Jadi misalnya nanti kita bicara dua tim yang akan lolos, ya antara Indonesia dan juga Vietnam sih, dua tim itu. Tinggal siapa nih ketemu di semifinalnya. Iya, mungkin mau nambahin juga nih Zal sebelum itu, karena ada statement juga nih, didukung dengan statement bilang gini, bahwa target kami adalah mencapai final dan memenangi setiap pertandingan. Memenangi setiap pertandingan itu udah menjadi statement keras. Iya, makanya. Sapu bersih ya. Sapu bersih untuk bisa 100% menang dan juga terwujud. Target mereka sih seperti itu. Apakah membuat kita juga cukup was-was nggak nih? Kalau was-was ya jelas diwaspadai harus Vietnam ya, karena mereka jelas datang ke turnamen ini saya rasa dalam bawah tekanan yang cukup besar gitu. Ini pelatih yang relatif masih baru juga, pelatih asal Korea juga ya, sama seperti Shin Tae-yong, dan saya rasa ini kan menghadapi Indonesia juga laga penuh gengsi gitu. Karena pelatih mereka sebelumnya kan dipecat setelah kalah dari kita gitu kan. Jadi laga penuh gengsi juga, dan saya rasa bagi Vietnam sendiri, kabar terakhir yang saya baca sih Rafaelson belum tersedia di laga-laga awal ya, karena belum genap 5 tahun tinggal di Vietnamnya gitu. Jadi mungkin itu advantage juga buat Indonesia, karena kemungkinan pas lawan kita belum diperkuat sama Wanson ini nih, si Rafaelson ini, karena performa dia di Liga pun juga dari 7 game, 7 gol dari 7 pertandingan terakhir, impresif banget. Tapi regenerasinya Vietnam, mereka juga masih menyisakan beberapa generasi emasnya gitu. Salah satunya seperti Nguyen Tin Linh ya, itu juga salah satu top skor mereka, capsnya juga banyak banget, dan itu masih tersedia di turnamen ini. Ya jelas mereka memasang target yang cukup tinggi gitu, karena mereka dikatakan, saya sih menganggap secara perspektif ini turnamen untuk melepas dahaga mereka lah, karena di kualifikasi ronde 2 Piala Dunia mereka begitu dipermalukan, bahkan kalah back to back dari kita, dan saya rasa nggak ada tempat lebih baik untuk bounce back selain di turnamen seperti ini, karena standar Vietnam tuh harusnya di turnamen seperti ini bisa berbicara banyak lah mereka itu. Bahkan di penanggalan kita di 2 tahun lalu ya, di final juga mereka yang jadi juara. Jadi saya rasa standar mereka ya harus memantau seperti itu, dan udah jadi tujuan kita, jadi tugas kita untuk bisa merusak pestanya mereka 100% itu saya harap bisa dirusaknya lewat kita gitu nanti. Gitu. Harapannya seperti itu. Jadi kita bisa sedikit merusak-rusak targetnya yang sudah dipasang dari awal, karena memang ternyata ini desakan juga dari masyarakat di Vietnam ya, memiliki target supaya mereka bisa meraih gelar juara kali ini. Dan kalau misalkan kita bergeser sedikit juga nih dengan adanya tidak dipanggilnya Jens Raven ke skuad timnas di Asian Championship. Tapi sebetulnya dengan tidak dipanggilnya dia juga sempat memberikan statement bahwa he respected, maksudnya dia merespek apapun itu keputusannya dan berharap yang terbaik untuk rekan kakak ya, yang sama juga posisinya seperti dia yang dipilih dengan sama STY. Mas Sabto, bagaimana nih melihat situasi seperti ini?
Iya, ini kan sebetulnya pemain yang masih sangat muda ya. Pemain yang memang akan menjadi salah satu pemain penting buat kita. Karena gue selalu memuji penampilan dia, terutama dari sisi progres yang sudah dia tunjukkan. Iya. Ketika datang, saya juga termasuk salah satu yang melihat biasa banget sih ini pemain nggak bisa, apalagi pas di Toulon ya, dia main tuh kayaknya agak kebingungan gitu untuk bisa menjadi striker tunggal, untuk bisa involve sama permainan, agak bingung gitu untuk mengeksekusi game plan pelatih gitu. Tapi ketika berapa kali saya lihat di turnamen, ketika dia menjadi top scorer U20, itu kemarin udah menunjukkan tuh kedewasaan. Dia bisa, yang selalu saya bilang, ini pemain yang kombinasi antara Lafayette Strike dan juga Dimas Derajat dan kawan-kawan gitu. Dia punya kemampuan ngebuka ruang, punya kemampuan ngedelay bola, tapi juga klinikal di depan gawang nih. Kita kan itu kan butuh yang itu. Kalau Rafael Strike cuma bisa ngebuka ruang, tapi klinikalnya kan tadinya lebih ke Ramadan Sananta, Dimas Derajat, dan juga Hoki Caraka gitu. Tapi ini paket yang lengkap gitu. Cuman usianya masih sangat muda gitu. Jadi ketika dia dicemplungin, takutnya terbebani, menjadi justru kedepannya agak merusak ritme dia untuk progres. Jadi ya Sintayong mungkin melihat ini pemain untuk level senior kan belum pernah kepanggil gitu. Jadi wajar ketika nama ini tidak didahulukan untuk bisa masuk sebagai salah satu personel dalam 26 besar. Tadinya kan dia komparasinya sebenarnya ke Hoki Caraka ya. Orang bilang kenapa nggak Jens Raven aja sih, kenapa Hoki Caraka gitu. Tapi kan Hoki udah sering sekali bermain dengan Sintayong. Skemanya udah tahu. Apa yang dimau Sintayong udah tahu, walaupun eksekusinya kadang-kadang memang nggak sempurna di dia gitu. Kadang-kadang dia juga kebingungan dalam mengikuti ritme, tapi dia tahu, oh STY maunya seperti ini. Makin kesini udah makin mengerti lah cara bermainnya. Jadi ya kalau Raven gak dipanggil, tapi dia berbesar hati mengatakan bahwa pemain yang lain mungkin lebih layak untuk dipanggil, ya ini menunjukkan lagi kedewasaan ya. Di usia yang sangat muda, dia sangat dewasa untuk berbesar hati mengatakan itu. Untuk Arkan Kakak, ya ini juga pemain yang butuh pembuktian juga ya. Betul. Pemain yang lama dibully juga. Iya, betul. Ketika melakukan selebrasi yang dianggap tidak perlu gitu. Tapi kan ini pemain juga masih sangat muda ya. Tapi dia punya masa depan yang cukup cerah. Pemain Indonesia yang bisa cetak 2 gol di Piala Dunia itu kan cuma dia tuh. Piala Dunia U17 gitu. Ini kan suatu bukti potensi dia punya. Dan mungkin Sintayong melihat dia punya potensi yang sebagai clinical finisher di depan. Sementara dia kan banyak dapat peluang untuk mendapatkan bola-bola yang lebih enak gitu ketika kita bicara di level ASEAN, melawan Myanmar, melawan Laos, kesempatan dia untuk bisa menjadi bomber, bisa menjadi goal scorer tuh mungkin terbuka, makanya dikasih kesempatan oleh Sintayong. Tapi sayang juga ya Raven, dengan kualitas yang tadi Mas Sabto udah sempat singgung juga, udah sempat dijabarin bahwa ini adalah sebetulnya pemain yang cukup paket lengkap nih, tapi sayangnya tidak masuk. Apakah memang dia harusnya deserve untuk bisa masuk ke dalam squad zone? Saya rasa sih sangat layak ya, melihat performa dia di kualifikasi Piala Asia kemarin juga sangat bagus ya. Di U20 waktu itu ya, dia bersama si Indra Syafri tampil begitu impresif, gol-golnya kerap kali jadi gol penentu kemenangan bagi timnas. Jadi saya rasa ini sebuah keputusan yang menurut saya agak disayangkan sih, Jens Raven belum mendapatkan kesempatan bersama STY, karena saya rasa ini pemain yang sebenarnya bisa menjawab kebutuhan striker kita gitu dalam diri seorang Jens Raven. Namun apabila emang keputusan untuk mengambil Arkan Kakak, ini juga pemain yang secara potensial harus dicoba, karena setuju banget dia pemain yang sering dibully, dan saya ngerasa ini dia bukan pemain yang sama lagi sejak Piala Dunia U17 itu gitu. Dia udah jadi pribadi yang berbeda, mungkin karena tekanan dari netizen yang begitu keras juga, dan saya rasa ini bakal jadi turnamen yang bisa ngebantu dia secara moral, secara kepercayaan diri, agar bisa mengembalikan ke performa dia seperti Piala Dunia sebelum itu gitu. Dan saya rasa Jens Raven pun juga menyadari hal itu ya, karena saya ingat banget di periode di U17 atau U20 waktu itu ya, yang mana Jens Raven udah depan gawang, dia punya kesempatan untuk ngegolin gawang terbuka itu, malah ngopernya ke Arkan Kakak supaya Arkan Kakak dia bisa ngegolin. Dan ketika ditanya wartawan, jawaban dia, ya saya ngerasa Arkan Kakak tuh pemain yang lagi rendah secara kepercayaan diri, dan saya pengen dia ngegolin dan ngerasain lagi kepercayaan diri itu untuk dapat. Jadi kalau dari segi kedewasaan, Jens Raven udah dari bulan-bulan lalu udah menunjukkan hal itu gitu, dan dia aware banget sama keadaan psikologis teman-temannya, dan saya rasa memang turnamen ini kesempatan yang besar bagi Arkan Kakak untuk menunjukkan kalau dia masih Arkan Kakak yang sama seperti Piala Dunia U17. Mungkin juga Sintayong
yakin strike bakal datang, makanya Raven Ngantri dulu ya. Raven udah kita udah punya strike nih, jadi Raven nggak usah gitu mungkin Mungkin seperti itu. Dan satu hal yang pasti sih saya rasa James Raven kesempatan bagi dia akan datang juga sih. Mungkin nggak di turnamen yang ini, namun saya rasa dengan skill set yang dia punya, kita berbicara 1 tahun 2 tahun lagi bakal jadi milik James Raven. Semoga memang adanya dia menjadi proyeksi jangka panjang juga ya, mungkin dapat kesempatan di kesempatan lainnya gitu, karena melihat bagaimana skill yang dimiliki dan juga kedewasaannya dia yang juga sangat pastinya dibutuhkan di atas lapangan nanti. Oke, kita sudah sedikit lagi nih akan menyaksikan di tanggal 9 Desember. Ya, 9 Desember sedikit lagi ASEAN Cup akan mulai yang nantinya laga perdana akan tandang ke Myanmar. Positif untuk Indonesia? Sangat positif. Sangat positif ya, lawannya Myanmar doang kok. Start kayaknya menang sih ini. Start kayaknya menang ya. Bagus untuk mungkin kepercayaan diri tim kita juga kan untuk kedepannya ya Mas Sabto. Iya, pasti start bagus di sebuah turnamen tuh memang hal yang harus dilakukan, walaupun dalam beberapa kesempatan kita startnya suka nggak pas juga dalam memulai sebuah turnamen gitu, panasnya baru belakangan gitu. Tapi alangkah baiknya kalau start itu sudah mulus sejak awal. Tapi ya Myanmar juga kita nggak boleh tutup mata, karena ini tim yang kadang-kadang ngerepotin kita juga gitu. Gaya mainnya mirip-mirip Vietnam, walaupun kualitas individunya mungkin tidak sebaik Vietnam gitu, tapi dari daya juang, dari kengototan, dari kecepatan, main one two pendek-pendek itu kan juga bisa merepotkan kita gitu. Jadi ya bukan pertandingan mudah gitu, tapi kalau bisa di-crack sistemnya oleh Sintayong, ya kita punya kemampuan sih untuk menang di pertandingan pertama. Dan di turnamen ini mungkin what to expect dari STY, saya rasa sih akan ada tipe-tipe STY ya, dalam artian tipe-tipe rotasi, tipe-tipe nyoba sistem, itu kan hal yang kok yang starter dia sih? Iya, itu kan selalu kan. Membuat kita deg-degan juga nih. Jadi kita bertanya-tanya itu, kok yang kita harapkan dia tapi dia gitu. Karena ini udah jadi reputasi STY seperti itu, dan saya rasa 3 game pertama kita akan menyaksikan sesuatu yang bakal kayak gitu gitu. Dalam artian mungkin starting line up di pertandingan pertama udah ini, belum tentu di pertandingan kedua mereka lagi gitu. Karena STY kerap kali melakukan perubahan, namun kita lihat aja, semoga aja STY bisa tampil mulus kali ini dan kita bisa ngapus reputasi spesialis runner up di turnamen ini. Setuju banget, amin ya. Walaupun nanti mungkin ada deg-degannya dikit dan juga bertanya-tanya. Nanti itu ada tuh kayaknya tuh. Kayaknya ada ya, tapi ya udah percaya aja. Sekali lagi kita doain semoga perjalanannya bisa meraih hasil terbaik nanti ya kan. Oke, kalau gitu teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya ya, bareng sama Mas Sabto dan juga Rizal juga. Terima kasih teman-teman semuanya. Sama-sama, Nat. Oke, Datu Syujar Badia pamit. See you next time. Bye.